Gimana kabarnya bro? Baik bro, baik banget. Lu sendiri gimana bro? Alhamdulillah baik, baik juga saya. Ya, Sore kali ini bro ada yang banyak saya tanyakan kepada kamu bro. Tapi mau nanya apa tuh bro? pertanyaannya receh-receh, tidak terlalu berat. Bukan Ya, soal politik. ya Kan. kalau politik saya belum mampu ya. Dimulai dari yang receh-receh dulu. Siap bro. Pertanyaan apa tuh bro? Kamu suka film gak? Nah, kalau film itu lu bertanya pada orang yang tepat. Gue suka banget, banget. Suka. Ya, Suka apa tuh? Film komedi apa aksi? gue sih lebih suka film aksi gitu bro. Hmm. Film aksi yang Kenapa tuh? karena menurut gue ya, Hmm. film aksi itu kayak memberikan pembelajaran gitu, kayak gimana cara menghadapi orang orang jahat lah saat di posisi kayak gini, terus cara menghadapinya tuh kayak gimana, terus saat ya banyak lah belajaran dari bela diri Iya, iya, gitu. iya. Iya. Kalau lu sendiri suka film nggak? Aku suka banget. Tapi kayak acara-acara gitu. Acara kayak gimana itu? Acara kayak gimana? Acara-acara komedi itu saya suka bro. Ya, Soalnya kenapa? kenapa? Kalau komedi itu kayak lebih menghibur diri bro, membawa ketenangan, keceriaan Oh gitu. siap. Itu kayak acara seperti apa itu? Mungkin acaranya bisa digambarkan kayak apa? Kalau kalau sekarang itu yang lagi viral-viralnya dan yang sering saya tonton itu bro komedi lapor pak. Oh iya, Itu kan banyak banyak komedi-komedi di dalamnya, makanya aku suka. benar-benar. Dan saya agak suka film-film aksi barat itu bro, Alah bro. berbanding terbanding dengan kamu. Nggak suka gue, Ah, padahal seru tuh bro. Harus kamu cobain sih kapan-kapan bro. nggak suka itu, nggak bisa disukain kayak film kayak gitu. Kalau Saya lebih untuk komedi. komedi itu sukanya tuh gimana gitu? Kan itu cuma lucu-lucuan gitu ya, bercanda-bercanda doang gitu. Kayak apa yang kamu dapetin gitu kayak gak ada hasilnya. Ini Anjir. bro, Ya cuy. banyak itu banyak tuh nilainya yang Apa kalau cuy? film Nilainya apa cuy? film Gak komedi ada cuy. saya terangin ya sampai kamu suka terhadap film komedi ya. Gimana? Perhatikan ya, film komedi itu yang pertama suka membawa keceriaan, membawa kebahagiaan dalam diri. Ya. Yang kedua, ketika kita selalu bahagia bro, ingat ya, ini otak itu menjadi lebih minim. Oh, siap, Jadi siap. pikiran positif lebih besar daripada pikiran negatif. Tuh. Siap Dan bro. yang ketiga, yang membuat lucu di dalam film komedi itu kayak lebih gombalan-gombalan kepada wanita itu yang lebih suka itu ada Siap bro. selain komedi-komedi yang lain. Iya sih bro. Saya pernah lihat juga kayak di sosmed kan sering lewat lapor pak gitu juga kayak Di TikTok itu kan benar banyak di kan. TikTok Iya. juga di IG segala macem Iya. sering muncul gitu kayak ya candaan-candaannya tuh receh sih bro kayak lucu aja gitu. Hmm. Terakhir kali saya melihat itu kayak di lapor pak itu kayak mengundang capres dan cawapres gitu bro dan kayak merostingnya gitu kayak apa mereka gak takut gitu bro itu gimana Iya, iya, tanggapan lu bro soal itu. Ya itu ada roastingan juga itu di lapor pak itu. Iya kan, dan khususnya ya untuk itu. Hmm. Menurut lu gimana bro? Apa itu kayak gak membahayakan atau Enggak bro, menantang diri atau gimana bro? itu tokoh-tokohnya di lapor pak itu kayak sudah berpendidikan, jadi Oh. tahu mana deliknya perkataan yang membawa ke ranah hukum itu sudah tahu itu, makanya perkataannya tidak terhindar. Kayak misal gini, Gimana bro? kayak di Arab Saudi, Arab Saudi terus kalau mencuri atau korupsi dipotong dipotong gak banyak? tangannya Tangannya. dipotong. Kalau di Indonesia orang korupsi mencuri dipotong Apanya bro? tahanannya. Alah. Iya sih bro, iya Salah sih bro. satunya gitu. Bener. Tapi Masa dipotong tahanan aja. dipotong lebih tepatnya masa tahanan atau waktunya gitu ya bro ya. Cepat. Dipercepat. Iya, gitu. Bener sih. Dan saya pernah lihat juga bro, para koruptor gitu yang ya di penjara itu sekelas kamar VIP bro. Makanya Itu menurut lu hoax atau fake bro?
Saya tidak ingin menanggapi itu, soalnya saya kurang tahu tentang politik. Oh, Ada cari kabar cari aman ya bro ya, cari aman ya. pihak saya sekarang yang mau menanya. Siap. Untuk sekarang ini ya, ada ke cewek yang kamu dekatin sekarang? Untuk Soalnya sekarang. gini ya, Kenapa bro? ada kata-kata tuh yang seorang laki-laki tidak bisa berhasil tanpa seorang perempuan. Itu bener banget sih bro. Seorang dibalik laki-laki yang sukses, ada perempuan yang selalu mendukung. Kayak gitu Iya, kan bro? iya. Ya sih. Mungkin kamu sekarang ada perempuan yang sedang kamu dekati untuk menjadi penyemangat hidup. Ada Ya, nggak? untuk sekarang saya sudah ada untuk itu bro. Saya sudah ada untuk itu. Sudah ada ya. Ya. Dan tapi sebelum-sebelumnya, Hmm. sebelum saya mempunyai seseorang ini, saya aktif banget, bukan aktif sih kayak, ya jago banget lah kalau soal urusan-urusan cewek kayak gitu. Iya, iya, iya. Apa ya? Pembahasan yang enak-enak sekarang dibahas itu apa, bro? Menurut gua ya, Iya. Apa? Apa? menurut gua em, yang kebanyakan orang cari sekarang tuh apa sih? Iya apa? Aku nanya ke kamu tadi apa? Bukan kayak materi atau ya semacamnya. Mungkin yang kebanyakan orang-orang kejar sekarang tuh apa sih? Ya, kalau saya sendiri, bro, tujuan hidup itu kan cuma satu, Ya, cuma mencari kebahagiaan. tapi kan ada bro yang orang-orang tuh kerja 24 jam setiap hari, berangkat pagi, pulang malam, besoknya berangkat lagi. Ya, orang-orang kayak gitu tuh gimana menurut lu? Tanggapan lu yang kayak nggak ada habisnya lah mencari uang gitu, mencari harta dunia lah. Mencari uang tidak masalah, bro. Ya, Karena orang itu punya tanggung jawab kayak keluarga gitu, mungkin punya utang itu dia sampai usaha sampai segitunya, sampai 24 jam gitu sampai kerja gitu, mungkin punya tanggungan di balik semua itu. ya, Tapi yang paling diharapkan manusia itu bahagia kan. bahagia. Kalau Tapi untuk tips mencapai bahagianya itu, tips bahagia dari saya sendiri yang saya alami ya, kebahagiaan itu sebenarnya datang dari dalam diri sendiri, bro. Dari pikiran. ya, nggak gini aja. Titik saat lu bahagia tuh sampai mana sih? Kayak pas di momen apa sih lu bahagia? Titik seseorang atau versi lu lah, Hmm, versi lu titik di mana lu saya bahagia itu, merasakan bahagia. ya itu sampai mana sih kayak pas apalah gitu. Kalau kebahagiaan dalam pengertian saya kasih terlebih dahulu ya. Katanya kalau orang bahagia itu yang pertama tidak menyesali masa lalu. Ya, Yang kedua tidak mengkhawatirkan masa depan. oke, Artinya waktu yang dia miliki itu ya detik ini detik ini dia melakukan hal-hal yang positif ya yang bisa membawakan dirinya menuju apa yang dia inginkan. benar-benar. Soalnya gini, misalnya tuh ya, banyak tuh novel-novel kayak kalau penyesalan seseorang yang mengungkapkan kalau misalnya saya mulai dari dulu, saya pastinya sekarang ini sukses. Itu Nah, artinya kalau orang yang semisal itu dalam tanda kutip semisal itu kayak menyesalin apa yang terjadi dulu gak sih? ya itu pengertian yang Salah. menyesali masa lalu. Dan yang mengkhawatirkan masa depan itu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita, bro. Seperti apa bro? Pikiran negatif yang menghantui itu. Kepanikan, kepanikan seolah-olah itu Panikan dalam hal, kita untuk menuju hal itu tidak, gimana ya, kayak berpikiran negatif bahwasanya diri
diri kita itu tidak berhasil melakukan mencapai hal-hal yang kita inginkan. Benar. Itulah. Tapi ya, Kalau kalau titik bahagia dari saya sendiri yaitu ketika ketenangan pada detik ini. Artinya saya melakukan produktif apapun pada detik Ya. ini. Iya. tapi versi bahagia menurut gua sih beda sih bro. Gimana tuh? Bahagia menurut gua tuh saat lu deket sama Tuhan lu merasa cukup dengan kehidupan lu yang sekarang, Hmm. dan saat lu kayak kebutuhan lu sekarang tercukupi, itu versi bahagia menurut gua sih. Lebih bersyukur gitu kan? Ya, intinya lah Ya bersyukur. bersyukur lah gitu, kayak Hmm. mau ngopi-ngopi kemana-mana, ke Yaktore, ke Joker, kemana-mana ada aja gitu. Berarti Gua sih itu aja sih versi bahagia menurut gua. Tapi ya kadang ada sih. Menurut lu gimana soal orang, soal badut di lampu merah lah. Lu kan sering kan kayak lihat badut-badut di lampu Iya, merah, saya sering kalau sama son, son gitu. minta-minta gitu Iya, kepada minta-minta. pengendara gitu. Padahal ya pas gua lihat itu orangnya masih muda bro, masih muda, dan menurut gua masih banyak kok pekerjaan yang layak buat dia lakukan. Kenapa dia harus kayak gitu loh, kayak lo kenapa sih anjing gitu, kayak Bangun gitu. iya. Iya, iya, iya. Menurut lu gimana soal itu, tanggapan lu lah. Orang-orang sehat yang meminta-minta gitu. Iya. Kalau menurut saya sendiri bro ya, saya tidak terlalu menyalahkan atau membenarkan. Tapi setiap pekerjaan orang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda bro. Latar belakangnya itu kayak semisal Yang gimana itu? melakukan ini ada yang karena terpaksa. Terpaksanya tuh terpaksa yang gimana dulu? Terpaksa yang dia emang Baik terpaksa, terpojok karena keuangannya, atau emang dia udah iya kayak mencoba tapi gak bisa, atau emang dia malas bekerja? bukan kayak terpaksa karena disuruh orang. Kayak terpaksa disuruh orang itu bisa jadi dia melakukan hal itu karena diperintah orang lain. Dan juga kadang Oke. itu titik paling putus asanya dia lah segitu. Oh lah, mungkin dia udah Detik berusaha tapi udah gak keterima, udah ngelamar di mana-mana gak keterima, mungkin gitu ya. titik lemahnya itu sampai ke situ mungkin ada banyak hal-hal yang diusahakan tapi dia tidak berhasil sehingga dia melakukan hal itu. Iya. Minta-minta mencari jalan terakhirnya itu di situ. Saya tidak terlalu menyalahkan karena kenapa? Karena orang yang memberi itu bisa bernilai sedekah. Ya. Saya nggak terlalu Tapi ya bro ya, arogan. menurut gua ya, Ya, kalau menurut kamu gimana? Menurut gua ya. Kayaknya kamu pro sekali. ya menurut Kontra gua, sekali, maksudnya kontra sekali maksudnya. gua lebih apa ya, lebih baik ngasih ke remaja-remaja atau orang-orang ngamen yang ngamen, lu udah berusaha, lu udah nyanyi, ya udah gua kasih. Kayak badut-badut gitu gak ada usahanya guys, kayak Ada tuh bro. gak ada bro. Itu sama Gua halnya lebih respect sama orang yang udah berusaha, walaupun itu cuma ngamen, walaupun suaranya seadanya. Ya udah, ada itu. Badut itu ada juga. Soalnya badut tuh penampilannya kan yang menarik kan, penampilannya, jogetannya gitu. Kalau Iya, masalah level meminta-mintanya itu kan sama dengan pengamen juga bro. Sama itu, gak ada bedanya. Gak Tapi sama, bro. bedanya itu konteks lokasi dan konteks penampilan. Bukan bro, menurut gua ya, badut-badut di lampu merah itu ya, menurutku. kayak lu berkostum, Iya. terus lu minta-minta di jalan, terus berharap nanti ada sehari lu itu. Kalau kita kan nggak tahu itu pendapatannya sehari berapa. Bisa jadi lu diem di lampu merah sehari kayak gini toh, lu dapat 1 juta, 5 juta, Iya. lebih besar dari gaji gua per bulan kan. Hmm. Ya 1 digit lah.
Kan kita Ya nggak nggak tahu. apa-apa lah. Tidak apa-apa. Ya cuman kayak apa gitu, kayak gak jelas gitu. Cuman minta-minta, gak ada usahanya, tapi udah dapat duit segepok tiba-tiba kan, Hmm. kayak ayolah bro gitu. Lu bisa kerja, kenapa lu harus minta-minta gitu loh? Biarlah. Itu kan saya memang kurang setuju ketika ada orang sehat yang minta-minta itu. Meskipun pengamen juga dia bermain gitar, so asik berpromosi gitu, Ya bro, minta-minta berjalan-jalan. Kalau dia seandainya diibaratkan kerja sama yang kamu bilang tadi, ya, lebih produktif lagi lah, jangan minta-minta. Ya itu bisa, pasti bisa. Saya katakan pasti bisa. ya kan? Tapi itu juga sama halnya gini ya. eh kan kepada yang memberi itu bisa juga bisa bernilai ibadah. Iya bro. Dan masalah banyak dan sedikitnya pendapatan yang mereka miliki itu, tahu lah itu tanggungan mereka. Yang penting kita bersedekah. Tapi menurut lu, apa lu mau ngasih ke remaja-remaja yang sehat, masih bisa bekerja, Hmm. terus dia cuman sehari pakai kostum, terus dia joget-joget kayak gini doang? Balik ke awal tadi. Itu mungkin latar belakangnya, bro. Ada yang terpaksa dan juga karena dia sudah melakukan beberapa usaha-usaha yang mereka lakukan, tapi mereka gagal sehingga titik bawahnya mereka itu di situ, tidak bisa berkutip atau membuat usaha lagi gitu. Tapi tetap aja sih bro, tetap aja ya menurut gua ya, walaupun ya Saya bukannya gua membela tapi kayak lebih membenarkan dikit lah. Saya juga sebenarnya juga gak mau seperti itu, bukannya saya mau ya tapi cuman ya melihat dari latar latar belakangnya, dari saya tuh kayak gitu pandangannya. kalau menurut gua sih, gua miris sih bro. Kenapa tuh? Kayak lo nih masih sehat, masih bisa kerja. Kadang gua lihat kayak orang kayak ya Iya sehat banyak minta-minta nggak gitu. nggak terlalu sehat lah, kayak banyak kekurangannya, terus masih bisa bekerja. Lu masih bisa kok di kayak ke pasar lah, apa kayak ngojek mungkin, ngojek bisa juga kan, lu mekol di makan di pasar, atau enggak lu angkat-angkat beras kayak gini, lu masih sehat kok. Nggak tahu lah itu tanggungan mereka. Iya sih bro.